Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syahri sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menyelesaikan soal untuk UKK akuntansi ya. Ini adalah bekas UKK akuntansi tahun 2019 kalau tidak salah. Ini kita akan bahas bagaimana cara penyelesaiannya. Di sini ada soal daftar penyewa buku simpati ya. Di sini ada yang masih kosong yaitu untuk tarif, dan juga ini adalah untuk jenis buku juga kosong. Nanti kita isi dengan rumus VLOOKUP, tarif per hari juga dengan VLOOKUP, lama pinjam dengan rumus formula, tagihan juga dengan rumus formula, pajak dengan fungsi if, potongan dengan fungsi if, total bayar dengan fungsi formula. Kita lanjutkan. Nah, untuk pengisian tanggal pinjam dan tanggal kembali, ini kita penulisannya adalah tanggal bulan tahun seperti ini. Tanggal bulan tahun dibatasi oleh garis miring, semuanya seperti itu. Seperti ini tanggal 4 bulan Januari 2007. Di sini adalah 04, 01 atau 41, 4 garis miring 1 garis miring 2007 ya. Itu cara memasukkan tanggal pinjam dan tanggal kembali. Setelah itu diformat di blok dulu, lalu diformat cell di sini ya. Bisa kita tunggu sebentar, bisa pilih di date di sini, tinggal lihat tampilannya mau yang mana. Yang biasanya yang ada tanggal, nama bulan dan tahun, atau kalau tahunnya dipisah di custom di sini. Di custom kita pilih yang ini, ada DD MM YY di sini kalau tidak salah, ada DD MM YY. Nah, ini jadi nama bulannya disingkat. Nah, hasilnya seperti itu ya. Untuk lama pinjam dan lain-lain ada yang kosong, kita isi bersama-sama. Kita yang pertama isi dulu untuk jenis buku adalah di sini berdasarkan tabel yang di bawah menggunakan VLOOKUP. Kita lihat kalau yang membedakan buku, jenis buku adalah di sini sudah huruf dari kode buku ini, hurufnya dari ke 1 sampai ke 3 huruf dari sebelah kiri ya. Ini adalah kom untuk komik, MJL untuk majalah, NOP untuk novel ya. Maka di sini kita lihat rumusnya, kita masukkan ya. Fungsi VLOOKUP adalah fungsi untuk membaca tabel secara vertikal, sama dengan VLOOKUP kurung buka lalu lab. Kenapa menggunakan lab? Karena di sini kode bukunya mempunyai banyak karakter dan yang diambil hanya 3 huruf saja, maka harus pakai fungsi lab. Fungsi lab ya, lalu blok diklik kode bukunya, lalu titik koma. Di sini adalah ketika angka 3, itu artinya bahwa kita akan mengambil 3 huruf dari sebelah kiri, lalu titik koma, blok tabel. Ini blok tabel, jangan lupa setelah blok tabel tekan F4 lalu titik koma. Setelah itu kita lihat jenis buku ini ada, atau ya jenis buku ada pada kolom keempat, maka kita ketikkan 4 itu artinya dalam tabel ini jenis buku ada pada kolom keempat. Kita tutup saja, kurung tutup sebentar. Sudah selesai ya. Kita copy ke bawah, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Lalu setelah kita masukkan tanggal ini, nanti kita ini selesaikan belakangan saja karena agak panjang rumusnya. Kita langsung ke lama pinjam ya. Lama pinjam adalah tanggal kembali dikurangi tanggal pinjam, jadi mundur ke belakang. Rumusnya adalah seperti ini, sama dengan tanggal kembali min tanggal pinjam itu.
biasanya tidak ada kata harian, jadi hanya 6 saja. Dari mana seperti itu? Nah, dari sini. Jadi kalau pengen muncul nama hari di sini, di blok, klik kanan, lalu klik format cell. Nanti di custom ini ada huruf 0 ditambah dengan kata hari. Ada huruf 0 di sana, kita tambah aja kata hari di sini. Ya. Nah, di sini kata harinya tambah. Ada simbol karakter 0, ya. Kalau kita ketikkan harimau ya jadi harimau, kalau ketikkan hari ya hari, jadi 6 hari 7 hari gitu ya. Tidak custom pilihnya. Nah, tagihan mudah. Tagihan adalah rumusnya lama pinjam dikali tarif per hari. Kita langsung aja rumusnya, walaupun belum ada, kita langsung ke bawahnya. Yang ini belum ada ya, nanti kita masukkan saja rumusnya supaya mudah, karena kita kerjakan yang mudah dulu. Sama dengan lama pinjam dikali tarif per hari ya. Untuk tarif per hari nanti kita urutkan belakangan saja. Untuk pajak di bawah ada keterangan pajak adalah bila kode jenis bukunya adalah lama 5%, bila jenis bukunya baru adalah 10% dari tagihan ya. Kita masukkan rumusnya di sini sama dengan if. Jadi berdasarkan kode ini huruf pertama dari sebelah kanan ya. Lama atau barunya berdasarkan huruf pertama dari sebelah kanan ini, yang ini ya. Nah, itu. Jadi sama dengan if kurung buka right kurung buka, klik ini ya, klik kode buku titik koma 1, karena huruf pertama di sebelah kanan, kurung tutup sama dengan tanda kutip 1 tanda kutip. Jadi bila kodenya ada dari sebelah kanan 1 titik koma, maka nanti yang muncul adalah 10% dikali tagihan, jadi koma 5%. Bila tidak, maka 5% dikali tagihan, kurung tutup. Itu adalah rumus untuk pajak ya, rumus untuk pajak. Selanjutnya untuk potongan ya. Untuk potongan ini adalah ada perintahnya, bila lama pinjam lebih daripada 10 hari maka potongannya 5% dari tagihan ya. Bila lebih dari atau sama dengan 6 ya sampai 10 hari ini, maka potongannya 3% dari tagihan. Dan bila kurang dari 6 tidak dapat potongan. Maka nanti ada 3 perbandingan, ada 3 pembanding pembeda, yaitu lebih dari 10, 6 sampai dengan 10 hari, dan kurang daripada 6 hari. Maka nanti if-nya ada 2 ya. Kita coba masukkan rumus ke sini sama dengan if kurung buka lama pinjam ke sini, lama pinjam lebih dari 10 ya, maka nanti yang berfungsi adalah kalau 10 hari adalah potongannya 5% ya, 5% dikali tagihan, koma if lagi, if-nya 2, if kurung buka lama pinjam lebih dari sama dengan 6. Jadi nanti untuk yang rentang antara 6 sampai dengan 10 ini, kalau 10 lebih yang atas, yang ini rumusnya. Kalau antara 6 dengan 10 ini rumusnya. Maka nanti adalah 3% dikali tagihan, berarti yang terakhir adalah koma. Bila tidak termasuk yang atas, kurang dari 6 hari adalah tidak dapat, maka 0 di sini. Kurung tutupnya 2 kali. Ini hasilnya ya.
total bayar. Nah, ini adalah untuk total bayar, rumusnya adalah jumlah tagihan dikurangi pajak dikurangi potongan, ya. Total bayar adalah jumlah tagihan dikurangi pajak dikurangi potongan. Maka rumus sama dengan tagihan kurang buka min pajak plus potongan kurung tutup. Ulangi lagi, sama dengan tagihan kurung buka pajak ditambah potongan. Nah, untuk total bayar rumusnya adalah sama dengan tagihan, ya, atau pakai kurung buka dulu, adalah tagihan ditambah pajak dikurangi potongan. Itu rumusnya, ya. Di tagihan ditambah pajak dikurangi potongan, ya. Kita lanjutkan untuk menghitung tarif per hari. Rumusnya adalah menggunakan if, fungsi logika, fungsi right, fungsi VLOOKUP, dan fungsi left. Kita mulai saja sama dengan find, fungsi if, ya, sama dengan if kurung buka find kurung buka, cari huruf dari sebelah kanan di kode buku ini, ya. Lalu titik koma 1 kurung tutup sama dengan 1 tanda kutip dulu, 1 tanda kutip titik koma. Jadi bila huruf sebelah kanan, satu huruf sebelah kanan untuk sama dengan 1 di kode buku, maka titik koma VLOOKUP kurung buka left. Jadi yang berlaku fungsi F bila betul pernyataannya di sini huruf ketiga, ya, atau tiga huruf dari sebelah kiri, ya. Lalu blok tabel ini cuma 2 saja cukup. Tekan F4 dulu, titik koma 2 kurung tutup titik koma. Lalu sekarang fungsi if yang kedua, VLOOKUP yang kedua adalah VLOOKUP kurung buka right, bukan right, left, titik koma, blok tabel ini, titik koma, tiga huruf dari sebelah kiri, titik koma, blok tabel, ya, sampai sini kolom ketiga, tekan 4 dulu, titik koma 3 kurung tutup. Itu adalah cara mengisi kode atau tarif per hari. Lalu kita blok ke bawah, ini hasilnya untuk tarif per hari, ya, untuk tarif per hari. Lalu kita ini juga kita copy ke bawah, ini hasilnya, ya. Ini hasilnya. Kita sudah selesai membuat tabel atau mengerjakan soal daftar penyewa buku ini. Tinggal kita lanjutkan nanti membuat grafik, ya. Grafik adalah grafik batang. Kita lanjutkan sekarang membuat
grafik ya, grafik batang untuk jenis buku dan total bayar. Tapi sebelumnya kita jumlahkan dulu berapa total bayar untuk komik, majalah, dan novel. Di sini saya sudah buat datanya. Di sini kita jumlahkan untuk komik dulu ya, sama dengan sum if. Rumusnya pakai sum if. Sum if adalah untuk menjumlahkan berdasarkan kriteria tertentu, sama dengan sum if. Lalu di blok ini majalah untuk jenis bukunya, di blok ya, tekan F4, lalu titik koma, klik komik ini. Jadi komik ini dibuat dalam satu sel saja, kata komik ini terpisah dari total bayar ya. Lalu titik koma, lalu blok yang akan jumlahkan untuk total bayar, jangan dengan total bayarnya, tekan F4, lalu kurung tutup, enter. Lalu kita copy ke bawah, kita copy cukup satu kali saja, yang ke bawahnya udah otomatis ada. Nah, nanti kita membuat grafik berdasarkan total bayar untuk komik, majalah, dan novel. Nah, caranya seperti ini, di blok ya, ini di blok dulu, di blok. Nah, ini yang 2 kolom saja di blok, lalu klik insert, lalu pilih di sini adalah bentuk grafik kolom, pilih kita yang ini saja ya. Kalau ini adalah hasilnya, kita kasih judul yang ini, judul atau titlenya. Di sini kita rubah grafik penyewaan buku simpati. Kalau kita mau perkecil ini boleh saja kita perkecil di home ini, kita perkecil tidak menjadi sebesar itu. Nah, ini adalah grafik daripada penyewaan buku, komik, majalah, dan novel. Kalau kita pengen menambah data label tiap-tiap legend ini, klik kanan, klik ada data labelnya, itu sudah ada data labelnya, jadi sudah ada keterangannya di sini. Kalau kita pengen pindahkan ini ke sheet yang baru adalah klik Ctrl X saja, Ctrl X ya. Lalu kita pindah ke yang baru sini, Ctrl V. Nah, ini di sheet yang baru. Nah, ini adalah cara pembuatan grafik ya, cara pembuatan grafik.